Januari, Februari sampai Desember. Tidak ada bulan yang diagungkan oleh Allah di sana. Pahami oleh kita semua. Namun umat Islam dibolehkan oleh Allah menggunakan hitungan dengan hitungan tahun yang digunakan oleh umat beragama apapun. Boleh, silahkan, boleh. Boleh, pahami. Jadi kita mau menggunakan tahun baru, Masehiyah sekarang tahun baru, boleh? Boleh. Saya tahun baruan, tapi tahun baruannya tahun baru Masehiyah. Ini adalah merupakan adat, boleh, bukan merupakan ibadah. Cuma ingat, ini bukan merupakan syiar. Ini bukan merupakan kemuliaan dan keagungan yang patut dibanggakan oleh kita. Berbeda dengan ketika umur kita oleh Allah dimasukkan ke bulan yang agung. Masukkan oleh Allah dimasukkan ke bulan Muharram. Berarti umur kita dimasukkan ke bulan yang agung. Setelah melewati bulan yang agung. Yaitu Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Lalu Allah panjangkan umur kita. Dimasukkan oleh Allah ke bulan Muharram yang Allah agungkan lagi. Bersyukurlah kepada Allah, berbanggalah. Silakan syiarnya gaungkan oleh kalian. Karena itu adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kan? Adapun tahun Masehiyah, silahkan boleh kalian menggunakannya. Tapi itu bukan merupakan syiar dan bukan merupakan keagungan bagi kalian. Hanya boleh kalian menggunakan dengan tahun yang digunakan oleh Hindu, oleh Buddha, oleh Konghucu, oleh siapapun. Paham tidak? Eces tidak? Eces tidak? Paham tidak? Karena umat Islam itu dikasih segalanya yang terbaik. Ketika umat Nasrani dikasih apa? Hari kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara kita Nasrani. Menjadi bahan kebanggaan, bahan syukuran bagi saudara-saudara kita. Hari kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kita umat Islam mendapatkan anugerah kebanggaan adalah hari dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Walaupun tidak, ingat, pasti di tanggal itu dan tidak pasti di bulan itu. Karena di sini ada perbedaan pendapat. Adapun di bulan Rabiul Awal adalah kaul yang lebih kuat. Adapun tanggal 12 Rabiul Awal adalah kaul yang lebih kuat. Ya? Pahami oleh kita. Namun yang pasti adalah kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah di hari Senin. Dan setiap hari Senin disunnahkan kita berpuasa. Untuk apa? Satu, untuk mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Dua, untuk mensyukuri kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad. Untuk mengingat kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad. Maka di dalam hadis Sahih Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya, apa alasan saum Nabi tiap hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut. Sehingga Nabi saum demi mengagungkan kelahirannya sendiri, demi mengingat kelahirannya sendiri, demi mensyukuri kelahirannya sendiri. Dan Nabi memerintahkan kepada kita umatnya agar setiap hari Senin saum, sama alasannya agar kita umatnya mengagungkan kelahirannya, mengingat kelahirannya, mensyukuri kelahirannya.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pertanyaan, Tonges, bolehkah kita mengagungkan kan kelahiran Yesus? Jawabannya bukan boleh, tapi harus. Ini keistimewaan ajaran Islam. Ajaran Islam itu ajaran yang konsekuen. Dan harus iman kepada semua Rasul tanpa pandang bulu. Harus cinta kepada semua Rasul tanpa pandang bulu. Harus mengagungkan semua Rasul tanpa pandang bulu. Masya Allah. Memuji semua Rasul tanpa pandang bulu. Kita iman kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Tapi kita juga iman dan mengagungkan, mencintai Yesus alaihi salatu wassalam. Dan mencintai Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beriman kepada beliau. Mengagungkan beliau. Pahami. Berbeda dengan mereka, saudara-saudara kita yang tidak mau beriman kepada Nabi akhir zaman. Hanya iman kepada Rasul yang mereka imani saja. Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain. Ketika diajak beriman kepada Nabi akhir zaman, mereka menolak. Tapi umat Islam konsekuen. Saya diperintahkan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman, tapi saya juga diperintahkan untuk beriman dan mencintai, mengagungkan Yesus. Allah. Beriman kepada Yesus, mencintai Yesus, mengagungkan Yesus. Ingat, dengan keimanan yang mulus. Arti mulus bagaimana? Arti mulus tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan tidak menganggap Yesus sebagai anak Tuhan. Yesus adalah sebagai utusan Tuhan. Paham tidak? Jelas tidak? Kelahiran para nabi adalah kelahiran yang agung. Sehingga kita umat Islam harus mengagungkan semua kelahiran seluruh nabi. Kelahiran Yesus disebut dalam Quran oleh Allah. Ya. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalatu wassalam pun juga begitu, mendapatkan sambutan hangat dari Allah. Ya. Mendapatkan tahniah dari Allah. Salam sejahtera dari Allah. Lihat dalam surat Maryam Allah berfirman. Ketika Allah memberikan salam sejahtera kepada Nabi Yahya atas kelahirannya. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Allah Ta'ala memberikan salam sejahtera atas Yahya di hari kelahirannya dan di hari kematiannya dan di hari kebangkitannya, hidup saat itu. Lalu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Yesus, beliau juga mengucapkan salam atas dirinya pribadi, atas kelahirannya dan atas hari kematiannya, atas hari kebangkitannya. Apa kata Yesus dalam Quran yang kita baca? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera dari Allah tetap atasku di hari kelahiranku dan di hari kematianku dan di hari kebangkitanku, hidup nanti. Allah. Kelahiran Nabi itu memang harus diagungkan oleh kita. Maka hukum mengagungkan kelahiran Yesus. Dan ingat, itu bagian daripada ibadah. Mengucapkan kata salam atas kelahiran Yesus. Salam sejahtera atas kelahiran Yesus alaihi salatu wassalam. Bagian daripada ibadah. Pahami oleh kita. Jelas tidak? Paham tidak? Paham tidak? Jadi kita boleh kalau mengatakan selamat atas kelahiran Yesus. Bukan boleh, bagus.
Kan? Selamat atas kelahiran Yesus. Kalau begitu, kita ikut menetapkan, ikut mengakui bahwa Yesus ini Tuhan atau anak Tuhan. Tidak. Tanyakan kepada umat Islam yang paling bodoh. Apakah umat Islam yang paling bodoh mengakui Yesus itu Tuhan? Jawab oleh semuanya. Apakah umat Islam yang paling bodoh mengakui bahwa Yesus anak Tuhan? Tidak. Apakah umat Islam mengakui bahwa kelahiran Yesus itu agung? Ya. Apakah mengakui bahwa Allah memberikan salam atas kelahiran Yesus melalui lisan Yesus sendiri dalam Quran? Iya. Pahami. Jangan dianggap ketika umat Islam ada yang mengucapkan selamat atas hari kelahiran Yesus. Ya. Oh, itu syirik. Itu sama dengan menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus anak. Lah, tidak. Tidak. Kita punya akidah. Kita punya keyakinan. Yesus adalah utusan Allah. Ketika kita mengucapkan kata selamat atas kelahiran Yesus kepada saudara-saudara kita kaum Kristiani, itu bagian daripada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah ketika saudara kita non-muslim baik dengan kita. Ingat. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullah. Catat oleh kita. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Pahami oleh kita. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini dalam nas Quran. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kepada kalian, wahai umat Islam. Ingat. Tidak melarang apa? Tidak melarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang kalian berbuat kebaikan apapun kepada orang-orang yang non-muslim yang mereka tidak memerangi kalian dan mereka tidak mengusir kalian. Ingat, dari negeri kalian, dari tempat kalian, dari daerah kalian. Dan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil. Makna la yanhakumullah bukan sekedar tidak melarang maksudnya, tapi amarakumullah. Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian umat Islam bisa berbuat kebaikan dengan segala cara dan adil. Ingat, kepada saudara-saudara kalian non-muslim yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Ini agungnya ajaran Allah kepada kita. Agungnya ajaran Islam. Paham? Lalu kalau ada yang bertanya, bukankah ada fatwa ulama dalam madhab yang 4? Adanya nas dari para ulama haramnya tahniah. Dan ikut mengatakan kata selamat umpamanya kepada non-muslim. Kepada orang-orang Nasrani. Ada fatwa, ada fatwa. Ingat, kapan ini fatwa? Dulu. Di zaman mana? Di zaman dalam situasi, kondisi. Dulu non-muslim memerangi muslim. Pahami oleh kita. Lihat elatnya. Apa elatnya? Lam yuqatilukum walam yukhrijukum. Lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum. Dan yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Dulu memerangi. Pahami oleh kita. Dulu memerangi di zaman sedang, di zaman dari mulai zaman Rasulullah SAW kan Rasul sudah diperangi. Ya kan? Lalu banyak yang memeluk Islam. Islam menyebar.
Banyak lagi mereka yang memerangi di zaman sahabat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhum ajma'in. Terus ke bawahnya, kan? Zaman khalifah-khalifah berikutnya, mereka masih banyak yang memerangi. Ketika itu timbul fatwa. Bagaimana ketika mereka merayakan perayaan-perayaan mereka, apakah boleh kita mengucapkan kata selamat kepada mereka? La yajuz, tidak boleh, haram. Pahami oleh kita. Alasannya yuqatilukum wa yukhrijukum min diyarikum. Yuqatilukum fid din. Ketika berubah bahwasanya kaum Kristiani, bahwasanya non-muslim sekarang Hindu, Buddha kepada kita baik, akur dengan kita. Bahkan negeri Indonesia, negeri yang bisa disebut lambang kesuksesan penerapan ajaran Islam di dunia ini adalah Indonesia. Di saat negara-negara lain, muslim dengan muslim saja bermusuhan, bagaimana dengan muslim dengan non-muslim? Peperangan. Tapi di Indonesia, Allah, muslim adalah bangsa terbesar di muka bumi. Hanya ada di Indonesia. Non-muslim sedikit. Namun non-muslim terlindungi. Dan non-muslim baik dengan muslim. Pahami oleh kita. Mereka hidup rukun dengan muslim yang mayoritas. Bagaimana ajaran Allah kepada kita sebagai hambanya yang muslim. Ketika kita menyikapi saudara-saudara kita non-muslim yang baik dengan kita. Hidup rukun dengan kita. Dan maka kita diperintahkan oleh Allah antabarruhum matuksitu ilaihim. Kalian harus bisa berbuat baik kepada mereka dan kalian harus adil kepada mereka. Salah satu kebaikannya apa? Mengucapkan kata selamat. Dan ketika mereka ada dalam suasana kebahagiaan. Paham? Ini bagian dari kebaikan. Loh, fatwanya dulu begitu. Ingat, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dalam fikih itu begitu. Bahwa hukum itu berputar dan sesuai dengan elatnya, faktor penyebabnya. Ingat sikonnya. Ketika faktor penyebabnya berubah, berubah nanti hukumnya. Apakah semua manusia yang muslim, yang sudah balik, sholat yang 5 waktu itu wajib? Jawab. Jawab. Tidak. Loh, kok tidak? Tanyakan kepada wanita yang sedang haid. Tanyakan kepada wanita yang sedang nifas. Apakah sholat yang 5 waktu bagi kalian wahai kaum wanita muslimah wajib atau tidak? Yang keras. Tidak. Bukan cuma tidak wajib tapi haram. Benar gak? Loh, haram. Padahal dalam ayat Quran, dalam hadis ini bagaimana orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu gini. Ya, ini ada pengecualian. Kenapa ada pengecualian? Ada elat baru. Ada faktor penyebab baru yang datang kepadanya. Kan? Yang menyalin hukum wajib diganti dengan hukum haram. Allah. Ada lagi, kan? Bagi seseorang, sholat itu tidak wajib, tidak haram, tidak sunat, tidak makruh. Dan jadi apa tuh? Itu bagaimana dia aja. Lah, seperti bagi siapa? Seperti bagi orang yang gila. Kan? Kemarin si Neng itu masih wajib sholat. Begitu hari kemudian si Neng jadi tidak wajib sholat. Tidak haram, tidak sunat, tidak makruh. Namanya hukum wala-wala. Wala kaditu, wala kadir. Wala haram, wala wajib, wala sunat, wala makruh. Kan? Wala-wala namanya juga. Kan? Kenapa?
Karena ada faktor penyebab baru yang datang kepadanya, yaitu kegilaan Allah. Jadi hukum itu berubah. Jadi jangan heran kalau ada fatwa ulama di zaman kita, ulama-ulama besar ini yang fatwa, kan? Ahli usul dalam usul fiqih, ingat, yang membolehkan mengucapkan kata selamat, kan, kepada non-muslim di saat hari-hari kegembiraan mereka. Ini bagian daripada kebaikan. Jangan heran. Jangan dianggap ini bertolak belakang dengan nas. Tidak bertolak belakang. Kenapa? Kan? Karena nas yang dulu adalah bi'illatin, dengan illatnya al-mawjudah yang ada di saat itu, di zaman itu. Dan sekarang juga taghayyaratil illah, berubah illat, fataghayyaratil ahkam, maka berubah juga hukum. Paham tidak? Eces ente, jelas ente. Adapun menentukan Natal alias hari lahir Nabi Isa itu pada tanggal 25 Desember, kami tidak ikut membenarkan. Bahwa Nabi Isa benarkah dilahirkan pada tanggal 25 Desember? Tidak. Tanyakan saja kepada pemimpin Nasrani. Dengan jujur, pasti mereka juga akan mengatakan sejarah tidak mengatakan begitu. Bahwa Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Oleh sebab itulah bukan masalah tanggal 25 Desembernya, tapi yang jadi, kan? Perbincangan barusan yang disebutkan oleh Abuya adalah hari kelahirannya Yesus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Isra, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra'nya sampailah ke Palestina, lalu Rasulullah disuruh turun oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dari buraqnya, lalu disuruh sholat. Sholatlah 2 rakaat di atas hamparan batu. Setelah beres sholatnya, lalu malaikat Jibril bertanya, Aina shallaita ya Muhammad? Di mana engkau sholat wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW menjawab, La adri, saya tidak tahu Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita, Shallaita, engkau sholat adalah di tempat haitsu wulida Isa bin Maryam, di mana Nabi Isa dulu dilahirkan di tempat ini. Artinya apa? Ini pesan bagi kita umat Islam. Masya Allah. Dari jauh-jauh hari sudah dipesankan oleh Nabi. Bahwasanya kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah kelahiran yang agung. Ingat. Sehingga keagungannya membekas pada tempat kelahirannya. Sehingga Nabi kita diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dalam arti perintahan Allah. Malaikat Jibril bukan musyarri'. Malaikat Jibril bukan pencipta syariat. Tidak. Tapi apa yang malaikat Jibril perintahkan adalah perintah Allah. Jalla jalaluhu wahdah. Artinya Nabi kita diperintahkan memuliakan tempat dilahirkannya Yesus. Pahami oleh kita. Maka Rasulullah memuliakan tempat kelahiran Yesus dengan sholat. Jadi tempat kelahiran seorang Nabi memang agung. Ya. Hari kelahiran Nabi memang agung. Ya. Waktu kelahiran Nabi memang agung. Ya. Kenapa hari Senin menjadi agung sampai akhir zaman? Karena hari Senin yang awal di mana di hari tersebut, hari Senin tersebut Nabi dilahirkan. Sehingga hari Senin keturunannya semuanya harus diagungkan. Paham tidak? Paham tidak? Kenapa Makkah ini menjadi agung? Karena Makkah tempat dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Makkah dijadikan alat sumpah oleh Allah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Allah. Eces ente ke? Sing eces ya? Eces ente. Ini berbicara ukhuwah, persaudaraan. Beginilah kita umat Islam diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita umat Islam bisa berbuat kebaikan kepada non muslim, bukan hanya kepada muslim saja.
Bagaimana kita umat Islam bisa bergaul dengan non-muslim, dengan makhluk Allah, hatta dengan binatang, dengan akhlak dan adab, dengan berbuat ihsan, kebaikan, semampu kita. Fahami, inilah keagungan ajaran Islam. Sangatlah salah ketika mengaku muslim, mengaku mengikuti Quran dan sunnah, lalu memusuhi non-muslim. Lalu kasar kepada non-muslim. Main pelotot-pelotot kepada non-muslim. Nah, tidak boleh berniaga, berbisnis dengan non-muslim. Tidak. Rasulullah SAW lihat dalam hadis, dalam riwayatnya, ketika Rasulullah SAW wafat, ada pakaian perang Nabi, alat perang Nabi yang masih digadaikan oleh Nabi kepada tetangganya yang kaum bangsa Yahudi, agamanya Yahudi. Ini artinya pesan yang tidak ditulis oleh Nabi, pesan yang tidak diucapkan oleh Nabi, padahal menurut logika sahabat Nabi puluhan ribu, menurut logika sahabat Nabi kaya-kaya, menurut logika para raja-raja dari berbagai negara, ingat, menyumbangkan hadiahnya kepada Nabi. Tapi Nabi, Masya Allah, Nabi sebelum wafatnya sengaja menggadaikan salah satu alat perangnya kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Demi apa? Demi Nabi memerlukan gandum hanya untuk makan keluarganya. Bayangkan. Masuk akal gak kira-kira sama kita? Nabi punya sahabat puluhan ribu. Sampai ratus ribu. Kan? Di atas 150 ribu tuh sampai wafat. Di atas 160 ribu malah. Kalau dihitung semuanya dari mulai yang masuk Islam sampai wafat. Islam sedang jaya-jayanya. Baitul Mal sedang kaya-kayanya. Tapi malah Nabi membutuhkan gandum. Tidak punya uang. Rasul menggadaikan sebagian alat perangnya. Sengaja oleh Nabi tidak ditebus sampai Nabi wafat. Artinya ini pesan. Bahwa kita sebagai umat Islam. Umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mendapatkan didikan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Semua ciptaan Allah. Hatta kepada non-muslim. Allah. Padahal Nabi bisa loh. Kalau sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan, menantunya sendiri. Ini Nabi masih malah menggadaikannya kepada siapa? Orang Yahudi. Allah. Maka hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang radikal. Yang mengajak kepada kita umat Islam dengan atas nama agama Islam, atas nama Quran dan Sunnah. Lalu mereka mengajak memusuhi non-muslim. Hati-hati. Ini yang akan memecah belahkan. Yang sudah bersatu padu. Bahwa hanya Indonesia negeri yang mampu menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam membangun ukhuwah dan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Hanya ada di Indonesia. Sehingga menjadi lambang bineka. Tunggal Ika menjadi asas Pancasila. Kesatuan persatuan. Tuh kan, ada kan? Sila yang keberapa? Ya, pohon deui. HS. Ketiga. Ecas ente. Jelas ente. Dan alhamdulillah hadirin hadirat sudah banyak yang masuk Islam. Di pesantren Buya di sana. Di pesantren yang di Jelogong di sana. Yang dari Belanda, yang dari Taiwan, yang dari, Masya Allah, termasuk dari berbagai daerah di Indonesia ini. Masya Allah. Buya tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Tapi bagaimana Buya berusaha menjalankan ajaran Allah dan Rasulullah SAW dalam pergaulan dengan non-muslim sebaik mungkin. Alhamdulillah. Buya banyak saudara-saudara Buya non-muslim. Pergi ke sana kemari. Mereka menyambutnya. Mereka membantunya. Hingga kalau Buya ke Bandung. Mereka non-muslim ini non-muslim. Sediakan kamar khusus untuk sholat Buya. Buya sengaja sering datang ke sana.
Alhamdulillah sudah ada yang masuk Islam. Beberapa orang. Alhamdulillah. Ketika masuk waktu sholat, Buya suka bilang, kok mau sholat dulu. Di Bandung ini. Sengaja tidak sholat di Masjid Raya. Enggak. Tapi sholat di rumahnya Singkoin. Ini non-muslim ini. Nah, disediakan. Sajadahnya mereka beli. Tempatnya khusus ini untuk Pak Kiai ini. Kalau Pak Kiai ke sini, sholatnya di sini. Allah. Sampai mereka membantu pesantren. Membantu pesantren. Sampai saat ini. Sampai mereka mau masuk Islam. Banyak sekali. Buya itu sampai ditawarin. Kalau mau ke Bali, mau berapa lama saja. Ada seorang yang kaya raya. Non-muslim. Kan? Yang punya hotel banyak di sana di sini di Pulau Bali. Hotelnya. Bintang 5 semua. Buya ditawarin. Kalau mau ke Bali, liburan ke Bali. Mau berapa lama saja. Siap. Dipersiapkan tempatnya. Mau di mana. Allah. Beliau beberapa kali datang ke rumah. Dan beliau menyatakan mau masuk Islam dan sedang belajar. Kita doakan secepatnya beliau masuk kepada ajaran Islam. Sampai sudah bicara secara khusus. Beliau orang kaya raya. Allah. Ingat. Bagaimana mereka non-muslim bisa mengenal kepada keagungan ajaran Islam kalau tidak lewat hubungan kita dengan mereka. Kalau tidak lewat apa yang kita lakukan. Ingat. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa dilihat oleh mereka, yang bisa dirasakan oleh mereka, yang bisa didengar oleh mereka. Makanya ketika ada penghinaan kepada umat Islam, ada penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, Buya ikut berbicara, umat Islam jangan terburu-buru menghina orang yang menghina Nabi. Menghina orang yang menghina Muslim. Jangan dulu terburu-buru. Ingat. Kenapa? Boleh jadi mereka menghina Nabi karena mereka melihat kelakuan kita tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ya? Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa ini umat Islam banyak yang nipu, banyak yang korupsi. Banyak yang jalir janji, yang tidak jujur. Kan? Kenapa umat Islam ini banyak yang menganiaya, banyak yang itu dan banyak yang ini? Apakah seperti ini ajaran Islam? Sehingga mereka menghina Islam bukan karena mereka tahu kepada agungnya Islam, tapi justru karena mereka melihat dari perilaku orang Islam itu sendiri. Boleh jadi terjadi seperti itu. Fahami oleh kita. Maka kewajiban kita umat Islam, bagaimana kita bisa memperlihatkan ajaran Islam dalam kehidupan kita dan pergaulan kita dengan mereka. Inilah Islam. You understand? You understand? Are you the best crazy? Bunta disebutkan gitu mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eces itu. Oh, eces. Jadi ini merupakan kebolehan, ya. Dan bagus di malam tahun baru Masehi bagus diadakan pengajian, diadakan zikrullah tasbih, bagus untuk mengingatkan saudara-saudara kita juga agar di malam tahun baru Masehi tidak melupakan Allah, tidak melupakan agamanya sendiri, tidak melupakan nilai-nilai Islam sendiri, tidak melupakan syiar-syiar Islam sendiri, tidak melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kebanyakan manusia melupakannya. Ya, kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi sebab keberkahan, rahmat, hidayah dan taufik bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dan khususnya keberkahan yang melimpah bagi pesantren Al-Jumhuriyah ini, bagi keluarga besar pesantren Al-Jumhuriyah ini. Sekian dari Buya, ya. Selamat tahun baru.
2022 kepada semua muslimin muslimat dan semua non muslim, bahkan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semoga di tahun baru Masehi ini Allah terus memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada yang belum dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Ya, kita semoga terjaga dari segala kejelekan, terjaga dari segala fitnah, terjaga dari segala musibah, ingat, terjaga dari azab Allah, dari murka Allah di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Dan doa-doa kita dikabul, segala urusan dilancarkan, segala dosa diampuni, derajat ditinggikan dengan keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Rabbi firli amin. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.